Apa sih keunggulan Prodi MPI ini dengan kampus-kampus lain? Pertama, kita ini berada di lingkungan yang Islami. Kemudian juga keunggulan yang lain, kita ini diampu oleh dosen-dosen yang profesional. Bagaimana konsep menggabungkan manajemen dengan pendidikan Islam? Secara umum, manajemen pendidikan ini lebih luas ya. Manajemen ini kan merencanakan, melaksanakan. Kemudian pendidikan Islamnya itu adalah lembaga pendidikan Islam. Kalau seandainya ada calon mahasiswa yang memang dari awal belum punya basic kepemimpinan, apakah cocok di Prodi MPI ini, Semua bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di podcast ngobrol-ngobrol dengan Kaprodi. Dan kita kembali lagi teman-teman, dari sekian lama waktu kita akhirnya bisa kembali lagi untuk bisa ngobrol dengan Kaprodi. Dan kali ini yang hadir, yang datang adalah Kaprodi MPI yang alhamdulillah beliau juga sudah hadir di ruang podcast ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sebelum itu kami ingin mengucapkan atas kemarin Ustadz kan habis ibadah haji. Semoga hajinya barokah, berkah, dan semoga apa yang Ustadz doakan di tanah suci kemarin itu menjadi sebuah kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, mungkin di sini kita akan bahas terkait Kaprodi dan sekaligus prodinya juga, dan mungkin kita akan mengkulik Prodi MPI ini, Ustadz. Dan alhamdulillah Ustadz ini adalah prodi terakhir dari 3 prodi kemarin gitu, Ustadz. Awalnya itu jadwalnya Ustadz paling pertama karena MPI adalah prodi paling lama di style ya, Ustadz ya. Tapi karena beliau habis haji dan tidak bisa diganggu waktunya, akhirnya kita undur di jadwal terakhir, Ustadz. Begitu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai bisa teman-teman siapkan makanannya begitu ya, untuk bisa lebih enjoy untuk mendengarkan podcast kali ini. Baik Ustadz, mungkin pertanyaan pertama nih Ustadz, untuk kaprodinya terlebih dahulu. Ustadz di Prodi MPI ini sudah berapa lama Ustadz? Ya, jadi alhamdulillah, Hai Umam, untuk amanah saya ini baru. Di Prodi MPI ini baru 2 tahun ini ya, 2 tahun berjalan 3 tahun ini. Ya, mudah-mudahan amanah ini bisa tambah keberkahan buat lembaga kita. Amin Allah. Kita semuanya lah. Iya. Khususnya di style ini. Berarti ini berjalan 3 tahun atau memang udah 3 tahun? Berjalan. Berjalan 3 tahun. Berjalan 3 tahun. Nah, Ustaz, kita langsung masuk ke prodinya, Tat. Ya. Nih, Prodi MPI ini kan salah satu prodi terlama ya di perguruan tinggi style ini gitu, Tat. Nah, apa sih keunggulan Prodi MPI ini dengan kampus-kampus lain? Kan kalau kita lihat di kampus lain kan juga banyak nih Prodi MPI. Nah, untuk style sendiri, apa keunggulan Prodi MPI, Tat? Oh iya, baik. Sebelum saya menjawab itu mungkin netizen atau mendengar ya. Iya, silakan. MPI itu apa gitu. Oh iya. Saya perlu sampaikan kayaknya ini gitu ya. MPI itu singkatan dari Manajemen Pendidikan Islam ya. Disingkat jadi MPI kan. Awalnya secara legal formal kita ini berdiri tahun 1998 dengan nomenklatur bukan MPI pada waktu itu, masih Kependidikan Islam. Ya, jadi saya alumni Kependidikan Islam. Saya alumni 2009 pada waktu itu. Berarti belum manajemen. Itu belum manajemen. Nah, kemudian tahun 2014 ada nomenklatur dari Diktis ya, Dirjen Pendidikan Islam Kemenak, berubah menjadi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, pertanyaannya tadi, keunggulannya apa? Gitu kan? Keunggulannya apa manajemen pendidikan Islam kita ini dengan kampus-kampus yang lain? Karena ada juga prodi FPI di kampus-kampus yang lain. Menurut saya, dan ini menurut saya ini keunggulan kita. Ya, pertama, kita ini berada di lingkungan yang Islami. Lingkungan Islam. Kenapa? Karena di dalam pesantren. Jadi semua gurunya, mahasiswanya, kita bernuansa Islam. Bahkan ketika kita kuliah gitu ya,
kita sudah adzan zuhur gitu ya, kita semua dosen, semua mahasiswa itu kita sholat berjamaah di masjid sama-sama. Ini kan jarang lah, jarang lah. Saya kira ini menjadi keunggulan juga. Kemudian juga keunggulan yang lain, kita ini diampu oleh dosen-dosen yang profesional. Ya, 90% di dosen MPI kita ya itu sudah sertifikasi, sudah sertifikasi dosen profesional. Ini menunjukkan kalau kita ini diampu oleh dosen yang benar-benar profesional di bidangnya. Selain itu juga dosen kita itu baik dari sisi teori ya, lebih teori, praktisi juga ada. Ya, ini yang menjadi keunggulan di kita, praktisi. Sehingga apa? Kita dididik ya, diajari itu bagaimana kita mengelola lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam itu agar lebih kompetitif, lebih inovatif, maju secara ya di wilayahnya lah gitu ya. Baik secara lokal maupun bahkan nasional, bahkan internasional. Itulah saya kira keunggulan kita. Terus tadi kan Ustadz juga sempat menyampaikan bahwasanya manajemen pendidikan ini atau MPI ini sempat dulunya adalah pendidikan Islam. Kependidikan Islam. Nah, kemudian yang sekarang adalah manajemen pendidikan Islam. Itu bagaimana konsep menggabungkan manajemen dengan pendidikan Islam, Tat? Ya, jadi kependidikan kemudian berubah menjadi manajemen pendidikan Islam, terus di situ penggabungannya di mana? Iya. Penggabungannya di mana? Jadi secara umum manajemen pendidikan ini lebih luas ya, lebih luas konteksnya, dalam arti manajemen ini kan mengelola dari merencanakan gitu ya, kemudian merencanakan, melaksanakan, bahkan sampai ke evaluasinya, bahkan sampai berjalan mengatur bagaimana lembaga pendidikan itu bagus. Kemudian pendidikan Islamnya itu adalah lembaga, maksudnya di sini lembaga pendidikan Islam. Bagaimana kita mengelola lembaga pendidikan ini harus dikelola dengan baik, sebagaimana nasihat Ali ya. Jadi sesuatu bukan hanya pendidikan saja, kita harus diatur dengan baik gitu. Kalau kita tidak diatur dengan baik, maka akan terkalahkan dengan kejahatan yang diatur dengan baik itu. Nah, ini yang menjadi inspirasi juga untuk MPI gitu. Di penggabungannya di situ. Apalagi kita membawa pendidikan Islam, membawa nama Islam. Islam itu ya harus di atas segalanya. Berarti kan ini outputnya adalah menjadi seorang pemimpin ya, Tat, salah satunya ya, bentuknya gitu. Nah, kalau seandainya Tat ada calon mahasiswa yang memang dari awal belum punya basic kepemimpinan, apakah cocok di prodi MPI ini, Tat? Ya, karena kita memang manajemen pendidikan Islam, walaupun dia belum punya basic memimpin, semua bisa karena kita ketika masuk di kita masuk di prodi MPI ini, kita akan diajari itu bagaimana menjadi pemimpin yang profesional, bagaimana menjadi pemimpin yang ahli di bidangnya, bagaimana pemimpin yang bisa mengayomi, bagaimana pemimpin yang mampu ya mengembangkan lembaganya. Itu tepat sekali di prodi MPI. Kemudian Tat, untuk lulusannya, kira-kira lulusan untuk prodi MPI ini setelah lulus mereka kemana saja, Tat? Kalau output ya, lulusan dari prodi MPI ini lebih kepada bukan hanya pengajar. Kalau pengajar kan kemarin secara spesifik ada prodi kita PGMI ya, salah satunya. Jadi memang benar-benar jadi guru. Tapi di MPI juga bisa jadi guru, diajari juga di situ. Selain menjadi guru, kalau dia misalnya lulus ya, kemudian dia kuliah lagi S2, bisa jadi dosen. Itu outputnya yang pertama, bisa jadi dosen dia. Yang kedua, output yang kedua, selain menjadi tenaga pengajar tadi ya, tenaga pengajar, juga bisa menjadi manajer, karena memang dicetak untuk menjadi manajer. Manajer di lembaga kependidikan itu namanya kepala sekolah. Jadi dicetak menjadi kepala sekolah di situ juga. Yang ketiga, bukan hanya kepala sekolah,
di manajemen pendidikan ini juga diarahkan, disiapkan untuk siap menjadi edupreneur. Bahkan bukan hanya mengelola lembaga pendidikan, bahkan mendirikan lembaga pendidikan pun disiapkan. Sehingga apa, dia nanti menjadi konsultan. Gitu ya, menjadi konsultan. Ini yang outputnya gitu ya, output. Kemudian juga selain tadi ya tenaga pengajar, menjadi manajer, edupreneur, juga tenaga administrasi, tenaga administrasi. Dimanapun, bukan hanya di lembaga pendidikan kita bisa. Kalau salah satu contohnya kemarin teman kita 2 tahun yang lalu lulus, dia diterima di tenaga ASN ya, calon ASN di Kementerian Agama pusat ya, alhamdulillah. Ahi Imron itu barokallah. Ya kalau dia iya, mudah-mudahan keberadaan antum di Kemenak pusat ini menjadi barokah bagi Allah. Teman-teman. Banyak kalau jadi itu ya untuk profil lulusan di MPI, dan masih banyak lagi kan, sangat luas ya, sangat luas. Saya kira itu yang bisa secara umum lah ya, selain jadi tenaga pendidik, tenaga pengajar, kemudian tenaga administrasi, manajer, edupreneur tadi ya, dan leader. Karena kita apa? Karena proses di style itu juga, jadi ya kepemimpinan itu selalu diutamakan. Kita ada micro leading istilahnya. Kalau kita juga untuk pengajarnya ada mata kuliah micro teaching. Kalau untuk kepemimpinan kita ada micro leading. Bagaimana mahasiswa itu diantarkan menjadi pemimpin yang luar biasa, itu yang luar biasanya di MPI. Berarti ya output dan atau mungkin lulusannya ini memang sudah dipersiapkan dari sebelum-sebelumnya ya, Tat? Iya. Berarti otomatis tempat magang atau tempat prakteknya itu juga memang dikhususkan atau memang bebas untuk mereka memilih, Tat? Iya, kalau tempat magang secara umum di sekolah ya, karena khususnya dia menjadi ya, karena dia menjadi manajer ya, dia menjadi kepala sekolah lah. Dia bisa menjadi kepala sekolah, kalau intinya jadi pemimpin di sekolah, bisa menjadi wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, bisa menjadi wakil kepala di bidang akademik. Itu harus menguasai semua. Dan magangnya di lembaga sekolah, lembaga pendidikan khususnya di sekolah, itu yang dia kerjakan. Kalau misalnya di lembaga pemerintahan yang ada misalnya magang bisa juga magang di lembaga pemerintahan, misalnya di kementerian gitu, itu bisa, karena kita diajari juga manajemen kearsipan atau manajemen sarana di situ. Itu cocok juga, bukan hanya di magangnya bisa, bukan hanya di lembaga sekolah ya, lembaga pendidikan, tapi juga lembaga kementerian itu juga bisa. Selagi memang itu berkaitan tentang manajemen, kemudian pendidikan itu menjadi salah satu bentuk tempat magangnya juga gitu ya. Oke. Kemudian adakah ini alumni MPI yang sudah sukses? Tadi kan salah satunya Bang Imron. Kalau yang cerita lain mungkin biar menjadi inspirasi buat teman-teman lainnya gitu. Terlalu ya banyak ya, saya kira. Alumni kita yang MPI bisa dikatakan sukses di daerah mereka masing-masing. Alumni kita sudah tersebar dari Aceh sampai Merauke ya, dari ujung ke ujung. Dan rata-rata alumni kita itu menduduki posisi yang strategis, karena memang kita dicetak untuk menjadi pemimpin tadi kan. Ada di Malang, di Malang itu ada sekolah pondok pesantren ya, membawai sekolah juga, pondok pesantren Ar-Rahman namanya. Ada Ustadz Nurholis, itu kepala sekolah yang luar biasa, dan ini pondoknya menjadi maju, menjadi pondok rujukan lah, bisa dicek di situ ya. Kemudian kalau alumni yang lain yang di Papua itu di Merauke ya, ada Ustadz Yusuf, kemudian ada di Jayapura ada Ustadz Yusuf Kordowi, itu luar biasa sekali. Dia sekarang malah menjadi, selain menjadi tenaga pengajar, juga menjadi ketua wilayah ya, ketua wilayah, atau kalau di lembaga kita itu DPW, Dewan
pengurus wilayah gitu itu di Jayapura, dan masih banyak lagi di Kalimantan. Ada teman kita Ahi Soeharto, itu dia sekarang PNS di sana. Kemudian di Kalimantan juga banyak juga alumni kita. Di Sulawesi, Sulawesi itu ada Ahi Syahrudin, masih ada lagi banyak lagi ya. Di Malang, di Bogor ada Ahi Marzan, luar biasa, dia menjadi mudir ma'had. Kemudian masih banyak di alumni. Kalau di Surabaya kita ini, sekitar Surabaya itu ada Ahi yang dia Ustadz Agus Haryadi gitu. Dia itu menjadi direktur Marhat ya di Darul Fikri Sidoarjo ini. Kemudian juga ada Ustadzah Lumiati namanya. Itu juga alumni kita yang dia mendirikan sekolah. Dan sekolahnya maju sekarang. Lembaga TK ya, walaupun TK, tapi sekarang maju. Ini menurut saya alumni yang sukses lah ya. Inspirasinya kita itu ya, kita dicetak oleh para dosen yang salah satu dosen kita yang, dan dosen saya juga itu, dia menjadi inspirator kita. Mungkin para alumni itu mampu mendirikan sekolah yang luar biasa, namanya Pondok Al-Izzah. Ada di Ustadz Dr. Ibran Hafidhullah ya. Beliau ini inspirasi saya dan mungkin para teman-teman yang dia harus bisa memajukan lembaga pendidikan ya. Saya kira itu. Iya, berarti ini output dan kelulusannya memang gak main-main, karena memang lagi sekali hasil pendidikan dan pembinaannya secara baik juga begitu Tat. Nah Tat, kalau ini Tat, ada calon camaba, calon mahasiswa yang tertarik dengan prodi MPI di style, apa yang perlu disiapkan Tat? Yang perlu disiapkan cukup niat. Oh niat. Cukup niat. Kalau punya niat jangan khawatir. Di style banyak jaringan gitu ya. Kita jaringannya nasional ya. Sehingga ketika sudah masuk, niatkan dengan baik. Sekali lagi cukup niat dan ya kesungguhan lah ya. Kesungguhan kita ketika sudah diproses, insya Allah jaminan kerja ada, karena jaringan kita sangat luas. Sangat luas. Saya kira itu. Terakhir lah, satu pesan mungkin untuk teman-teman semua yang lagi nonton, untuk khususnya prodi MP ini, apa Tat, pesan-pesan untuk teman-teman semuanya lah? Kalau pesan, jangan ragu. Jangan ragu. Untuk menuju kesuksesan itu dibutuhkan effort gitu ya, kesungguhan kita, niat yang tulus. Insya Allah di prodi MPI ini akan mengantarkan teman-teman sekalian menjadi ya pengajar yang luar biasa, menjadi pengelola lembaga pendidikan yang luar biasa. Saya kira itu ya. Saya kira itu. Ya, baik. Itu pesan terakhir dari beliau, jangan ragu, jangan takut, karena output dan hasil dari lulusan dari MP ini orang-orang hebat, orang-orang sukses, karena dibina oleh orang-orang hebat juga. Salah satunya penonton kita ini juga nih. Beliau terutama. Ya, biasa. Apalagi Ustadz Irul selaku Kaprodi yang memang luar biasa dalam membina kita begitu. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya Ustadz, atas kedatangannya di ruang podcast ini. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali lagi di ruang podcast ini dengan cerita-cerita yang sangat luar biasa lagi ya Tat ya. Ya baik, sekian, terima kasih untuk teman-teman semua. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.